Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Karmawati dengan NIM 01901057 dari Prodi Manajemen Universitas Perwira Purbalingga. Di video ini saya akan membahas manajemen lintas budaya yang diampu oleh Ibu Diah Supriyatin, SEMM. Ada beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama yaitu 1. Manajemen lintas budaya. 2. Berbeda bahasa, berbeda dunia. 3. Culture shock. 4. Budaya organisasi. 5. Negosiasi dan pengambilan keputusan dalam bisnis internasional. Memasuki pokok bahasan yang pertama yaitu manajemen lintas budaya. Pengertian budaya. Budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Budaya memengaruhi banyak aspek kehidupan, di antaranya agama, adat istiadat, politik, bahasa, pakaian, bangunan, hingga karya seni. Pentingnya budaya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu 1. Internal integration, yaitu 1. Dengan adanya budaya, maka dapat menyatukan semua anggota dalam organisasi sehingga mereka tahu bagaimana untuk saling berhubungan dan bekerja sama satu dengan lainnya. 2. Budaya membantu anggota organisasi untuk mengembangkan suatu kebersamaan identitas sehingga masing-masing anggota tahu bagaimana mereka dapat bekerja sama secara efektif dan efisien. Dan 3. Budaya dapat menjelaskan bagaimana masing-masing anggota dapat berkomunikasi di dalam organisasi. Yang kedua yaitu external adaptation. 1. Budaya dapat membantu organisasi untuk beradaptasi terhadap lingkungan luar organisasi. 2. Nilai-nilai budaya yang benar dapat membantu organisasi untuk menanggapi respon dengan cepat terhadap kebutuhan konsumen atau mengurangi persaingan dengan pihak luar. Dan 3. Budaya mengikat karyawan untuk bersama dan bersatu membuat komunitas organisasi bersama daripada hanya kumpulan organisasi yang bersifat individu. Manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya adalah ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktik manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktik manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Selanjutnya, bidang manajemen lintas budaya. 1. Budaya adaptasi atau adaptation culture. Ditandai oleh keadaan yang tidak stabil dengan perhatian strategi yang fokus pada kegiatan eksternal. 2. Achievement culture. Ini ditandai oleh keadaan lingkungan yang relatif stabil. 3. Clan culture. Memfokuskan pada keterlibatan seluruh orang dalam organisasi terhadap perubahan lingkungan yang cepat. 4. Bureaucratic culture. Dikembangkan dalam keadaan lingkungan yang stabil. 4 macam budaya organisasi. 1. Budaya klan. Memiliki nilai kooperatif, kebijaksanaan persetujuan, keadilan, kesederhanaan sosial. 2. Budaya birokratik. Memiliki nilai ekonomi, formalitas, rasionalitas, keteraturan, kepatuhan.
3. Budaya adaptabilitas, memiliki nilai kreativitas, eksperimen, risiko, autonomi, responsivitas. 4. Budaya achievement, memiliki nilai kompetisi, kesempurnaan, agresivitas, inisiatif personal, ketekunan. Memasuki pokok bahasan yang kedua, yaitu berbeda bahasa, berbeda dunia. Berbeda bahasa, berbeda dunia. Boas 1911 dalam Duranti 1997 mengatakan bahwa kelompok orang tertentu yang mempunyai hubungan darah akan memiliki bahasa tertentu dan jenis budaya tertentu yang berbeda dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi ini membuat mereka memiliki pandangan tentang realitas dunia yang berbeda-beda. Perbedaan budaya tersebut dalam realitas sosial dapat dilihat secara nyata, misalnya dalam sistem religi, sistem nilai, seni, mata pencaharian, perilaku, tradisi, bahasa, dan lain sebagainya. Konsep dan gagasan yang berbeda pada tiap bangsa. Parosialisme adalah kecenderungan untuk melihat dunia dengan pandangan dan perspektif. Simplification adalah proses yang menunjukkan orientasi yang sama terhadap kelompok budaya yang berbeda. Elemen budaya yang mempengaruhi pasar internasional yaitu 1. Materi hidup, 2. Bahasa, 3. Interaksi sosial, 4. Estetika, 5. Agama, 6. Pendidikan, 7. Sistem nilai. Karakteristik kebudayaan yang perlu diperhatikan bagi manajer yang menjalankan bisnis internasional, yaitu A. Kebudayaan mencerminkan perilaku yang dipelajari yang ditularkan dari satu anggota masyarakat yang lainnya. B. Unsur-unsur kebudayaan saling terkait. C. Kebudayaan sanggup menyesuaikan diri, artinya kebudayaan berubah sesuai dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat tersebut. D. Kebudayaan dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat tersebut dan tentu saja menentukan keanggotaan masyarakat itu. Konsep etika. Etika adalah pandangan manusia dalam berperilaku menurut nilai-nilai atau ukuran-ukuran yang baik. Etika atau budi pekerti disebut juga norma moral. Norma moral atau etika adalah norma yang paling dasar yang merupakan kebiasaan atau cara pandang hidup suatu lingkungan masyarakat dengan melakukan perbuatan baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal yang buruk. Konsep kontrak atau bisnis. 1. Keseluruhan dari aktivitas yang diorganisir oleh orang yang tidak berurusan di dalam bidang industri dan perniagaan yang menyediakan barang dan jasa agar terpenuhinya suatu kebutuhan dalam perbaikan kualitas hidup. 2. Keseluruhan yang lengkap pada berbagai bidang seperti industri dan penjualan, industri dasar dan industri manufaktur dan jaringan, distribusi, perbankan, transportasi, insuransi, dan lain sebagainya, yang kemudian melayani dan memasuki dunia bisnis secara menyeluruh. 3. Serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pembelian ataupun penjualan barang dan jasa yang dilakukan berulang-ulang. Menurutnya, penjualan barang atau jasa yang hanya terjadi satu kali saja bukanlah pengertian bisnis. Prinsip etika bisnis. 1. Prinsip otonomi sikap.
dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. 2. Prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran dapat disebut sebagai prinsip dasar yang menjadi ukuran bertahan lama atau berhasil tidaknya suatu perusahaan. 3. Prinsip keadilan. Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil, dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. 4. Prinsip saling menguntungkan. Menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa agar menguntungkan semua pihak. 5. Prinsip integritas moral. Sebuah tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik perusahaan, pimpinan, dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu A. Utilitarian approach. Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. B. Individual right approach. Setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. C. Justice approach. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik secara perseorangan ataupun secara kelompok. Memasuki pokok bahasan yang ketiga, yaitu culture shock. Pengertian culture shock. Culture shock adalah sebuah kondisi atau keadaan mental yang timbul akibat adanya transisi dari situasi atau lingkungan yang telah dikenal dengan baik ke lingkungan baru yang berbeda. Dan berbagai kebiasaan yang kita ketahui selama ini tidak efektif untuk diterapkan pada lingkungan yang baru. Dampak culture shock dapat menimbulkan berbagai kondisi yang mempengaruhi kondisi fisik dan mental, seperti kelelahan dan disorientasi arah. Berbagai reaksi ketika mengalami culture shock. 1. Sikap pesimis terhadap lingkungan baru. 2. Bingung dan disorientasi. 3. Takut terhadap penolakan. 4. Sakit perut dan kepala. 5. Homesickness. 6. Merindukan keluarga dan teman. 7. Takut kehilangan status atau kehilangan rasa percaya diri. 8. Cemas. Selanjutnya, tahapan dalam culture shock. 1. Excitement phase atau masa bulan madu. Pada tahap ini, individu dipenuhi dengan rasa senang, harapan baik, dan berbagai hal indah yang mungkin didapatkannya pada budaya yang baru. 2. Culture shock atau masa krisis. Tahap ini dimulai ketika individu mulai menyadari adanya perbedaan keadaan pada budaya yang baru, dan mulailah timbul berbagai masalah yang menyertainya. 3. Adjustment phase atau masa pemulihan. Fase ini ditandai dengan adanya pengertian individu terhadap budaya baru. Individu akan merubah dirinya dan menyesuaikan diri agar sesuai dengan budaya dan kebiasaan yang baru. 4. Mastery phase atau penyesuaian. Pada tahap ini, individu memahami berbagai elemen penting yang terdapat pada budaya yang baru, nilai, kepercayaan, pola komunikasi, dan lain-lain. Individu sudah merasa nyaman dan dapat berfungsi dengan baik di dalam masyarakat. Dampak positif culture shock. Adanya keterlibatan individu dalam mempelajari budaya baru dan tidak terperangkap dalam kebudayaan yang dapat mengisolasinya dari masyarakat.
faktor yang mempengaruhi terjadinya culture shock atau geger budaya atau kekagetan terhadap budaya baru, yaitu faktor agama, faktor bahasa keseharian, faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor pergaulan, faktor adat istiadat, faktor sosiologis, faktor geografis. Memasuki pokok bahasan yang keempat, yaitu budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi yaitu suatu sistem berbagai arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. 7 karakteristik utama dari budaya organisasi. 1. Inovasi dan pengambilan risiko. 2. Memperhatikan detail. 3. Orientasi pada hasil. 4. Orientasi pada orang. 5. Orientasi pada tim. 6. Keagresifan. 7. Stabilitas. Tiga tingkat budaya organisasi. 1. Budaya organisasi yang tampak atau visible, merupakan cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor. 2. Budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, yaitu disiplin dan makna prestasi. 3. Keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Selanjutnya, budaya kuat lawan budaya lemah. Budaya yang kuat, suatu budaya yang nilai luhur secara intensif dianut dan disebarkan secara luas. Misalnya dalam menanggapi survei manajemen, jika sebagian para pekerja memiliki opini yang sama mengenai misi dan nilai organisasi. Budaya lemah. Sebaliknya, dalam menanggapi survei manajemen, para pekerja memiliki opini yang besar atau opini yang sangat besar variasinya. Budaya versus formalisasi. Formalitas yang tinggi akan menciptakan prediktabilitas, ketertiban, dan konsistensi. Dan suatu budaya yang kuat akan mencapai tujuan akhir yang sama tanpa kebutuhan akan dokumentasi. Maka formalisasi dan budaya adalah dua hal yang berbeda menuju pada tujuan yang sama. Selanjutnya, yang dilakukan oleh budaya yaitu fungsi budaya. 1. Budaya memiliki peran untuk mendefinisikan batasan. 2. Menyampaikan suatu perasaan akan identitas bagi para anggota organisasi. 3. Budaya akan memfasilitasi komitmen pada segala sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan diri sendiri. 4. Mendorong stabilitas dari sistem sosial. 5. Pengambilan perasaan dan mekanisme pengendalian yang membimbing dan membentuk tingkah laku dan perilaku dari pekerja. Selanjutnya, budaya menciptakan iklim. Merupakan persepsi yang terbesar yang dimiliki oleh para anggota organisasi mengenai organisasi dan lingkungan kerja mereka. Aspek budaya ini seperti semangat tim pada level organisasional. Ketika seseorang memiliki perasaan umum yang sama mengenai apa yang terpenting atau seberapa baik bekerjanya suatu hal, maka efek dari tingkah laku ini akan menjadi semakin besar daripada jumlah dari sebagian individu. Dimensi budaya yang etis. Iklim kerja yang beretika merupakan konsep yang tersebar mengenai perilaku yang benar dan salah di tempat kerja yang mencerminkan nilai dari organisasi yang sebenarnya dan membentuk pengambilan keputusan yang etis bagi para anggotanya.
Menurut para ahli ada 5 kategori iklim. 1. Instrumental, 2. Kepedulian, 3. Independensial, 4. Hukum, 5. Kode serta aturan. Budaya dan inovasi. Budaya dapat mempengaruhi inovasi dari suatu perusahaan. Seringkali perusahaan yang inovatif dikendalikan dengan budaya keterbukaan mereka, tidak konvensional, kolaboratif, berbasis visi, dan budaya yang mempercepat. Budaya sebagai suatu aset. Budaya sebagai sebuah kewajiban. Institusionalisasi. Sebuah kondisi di mana yang terjadi ketika suatu organisasi mengambil hidup sendiri, terpisah dari para anggotanya, dan bukan barang atau jasa yang diproduksi serta memperoleh keabadian. Hambatan bagi perusahaan. Budaya merupakan sebuah kewajiban ketika nilai yang diberikan tidak sesuai dengan mereka yang memajukan efektivitas organisasi. Hambatan pada keanekaragaman. Ketika merekrut para pekerja yang berbeda dari mayoritas dan ras, umur, gender, kecacatan atau karakteristik lainnya yang menciptakan sebuah paradoks. Hambatan pada akuisisi dan merger. Akuisisi dan merger akan menggabungkan dua budaya perusahaan ini menyebabkan masalah. Faktor utamanya adalah finansial dan sinergi produk. Menciptakan dan mempertahankan budaya. A. Bagaimana sebuah budaya dimulai? Budaya dimulai dari kebiasaan, tradisi, dan cara umum organisasi saat ini dalam melakukan suatu hal, sebagian besar sehubungan dengan apakah hal ini telah dilakukan sebelumnya dan seberapa berhasilnya dahulu melakukannya. Pencipta budaya terjadi pada 3 cara. 1. Para pendiri merekrut dan mempertahankan hanya para pekerja yang berpendapat dan merasakan hal yang sama dengan yang mereka lakukan. 2. Menanamkan dan menyosialisasikan cara mereka dalam berpikir dan merasakan terhadap para pekerja. 3. Perilaku dari para pendiri sendiri mendorong para pekerja untuk mengidentifikasi dengan mereka dan menginternalisasikan keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. B. Mempertahankan suatu budaya hidup. Ketika suatu budaya telah pada posisinya, maka praktik di dalam organisasi mempertahankannya dengan memberikan kepada para pekerja suatu rangkaian pengalaman yang sama. Selanjutnya, menciptakan budaya organisasi yang beretika. Cara para manajer menciptakan budaya organisasi yang beretika dengan mengikuti beberapa prinsip, yaitu 1. Menjadi panutan yang terlihat. 2. Mengomunikasikan ekspektasi yang beretika. 3. Menyediakan pelatihan yang beretika. 4. Pemberian imbalan atas tindakan beretika yang tampak dan memberikan hukuman atas tindakan yang tidak beretika. 5. Menyediakan mekanisme perlindungan. Memasuki pokok bahasan yang kelima, yaitu negosiasi dan pengambilan keputusan dalam bisnis internasional. Proses negosiasi. 1. Persiapan dan perencanaan. Negosiasi yang baik tentunya membutuhkan proses persiapan dan perencanaan yang matang, dengan terlebih dahulu melakukan background check terhadap apa yang akan dinegosiasikan, dengan siapa kita akan melakukan proses negosiasi. Proses ini juga perlu mempelajari apa yang menjadi tujuan dari lawan, apa persepsinya, apa karakteristik. Dalam persiapan dan perencanaan ini, kita perlu memfokuskan pada kekuatan dan kekurangan yang perlu diperbaiki.
Yang kedua, mendefinisikan aturan-aturan pokok. Setelah proses persiapan dan perencanaan dilakukan, selanjutnya yang perlu ditetapkan adalah mendefinisikan aturan-aturan pokok atau pedoman dalam negosiasi seperti apa yang boleh dan apa yang tidak. Yang paling penting tentu saja adalah tujuan utama yang telah ditetapkan. Pedoman atau aturan-aturan pokok perlu mendefinisikan batasan-batasan, misalnya jika terjadi deadlock atau ketidaksepakatan, apa yang perlu dilakukan, pada tingkatan apa seorang negosiator boleh menurunkan tuntutannya. 3. Klarifikasi dan justifikasi. Dalam proses ini, para pihak yang melakukan negosiasi akan melakukan penjelasan atau klarifi terhadap maksud dan tujuan masing-masing pihak. Dalam tahap ini, informasi akan diberikan kepada masing-masing pihak. Tentu saja, kuantitas dan kualitas informasi yang diberikan tergantung pada strategi negosiasi apa yang akan dipilih, apakah distributif atau integratif. Kita juga perlu memahami bahwa dalam tahap ini, pihak lain dan juga mungkin diri kita akan membesar-besarkan permasalahan atau amplifi dan melakukan justifikasi atau pembenaran terhadap apa yang akan dinegosiasikan. Bahkan tidak jarang dapat melakukan bolstering atau menghasut. Namun proses ini tidak harus berlangsung secara konfrontatif, bahkan ketika kita menggunakan atau strategi distributif sekalipun. 4. Penawaran dan pemecahan masalah. Proses inilah merupakan proses paling esensial dan paling penting dalam melakukan negosiasi. Pada proses ini, kita melakukan proses give and take untuk membuat sebuah konsensi dan menemukan kesepahaman, melakukan penawaran dan pemecahan masalah kepada pihak lain yang disebabkan adanya keinginan kita. Ini biasanya pada pendekatan atau strategi integratif. 5. Menutup negosiasi dan implementasi. Proses negosiasi dapat ditutup dengan dua pendekatan, yakni pendekatan formal dan pendekatan informal. Pendekatan formal menekankan kepada aspek legalitas persetujuan yang ditetapkan sebagai hasil dari proses negosiasi dan biasanya didokumentasikan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding, ataupun dalam bentuk kontrak. Ini biasanya terjadi pada institusi ataupun organisasi resmi. Sedangkan pendekatan non-formal biasanya tidak menekankan pada aspek legalitas dan bahkan dapat dilakukan hanya dengan berjabatan tangan semata. Budaya dan negosiasi. Hofstede 1980 secara empiris menemukan ada 4 dimensi program mental yang dikembangkan dan mempengaruhi proses terjadinya negosiasi, yaitu power distance, merupakan dimensi budaya yang menunjukkan adanya ketidaksejajaran dari anggota yang tidak mempunyai kekuatan dalam suatu institusi, keluarga, sekolah, dan masyarakat, atau organisasi tempat bekerja. Perbedaan kekuasaan ini berbeda-beda tergantung dari tingkatan sosial, tingkat pendidikan, dan jabatan. Menurut Hofstede, power distance adalah suatu tingkat kepercayaan atau penerimaan dari suatu power yang tidak seimbang di antara orang. Budaya di mana beberapa orang dianggap lebih superior dibandingkan dengan yang lain, karena status sosial, gender, ras, umur, pendidikan, kelahiran, pencapaian, latar belakang, atau faktor lainnya merupakan bentuk power distance yang tinggi. Unsur time-key avoidance merupakan salah satu dimensi dari Hofstede mengenai bagaimana budaya nasional berkaitan dengan ketidakpastian dan ambiguitas, kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap perubahan. Individualitas versus kolektivitas.
merupakan dimensi kebudayaan yang menunjukkan adanya sikap yang memandang kepentingan pribadi dan keluarga sebagai kepentingan utama ataukah sebagai kepentingan bersama di dalam suatu kelompok. Maskulinitas dan versus femininitas merupakan dimensi kebudayaan yang menunjukkan bahwa dalam tiap masyarakat terdapat peran yang berbeda-beda tergantung jenis kelamin para anggotanya. Pendekatan pengambilan keputusan. Pendekatan filosofi terdapat konsekuensialisme, utilitarianisme, atau teleologi. Pelaku konsekuensialisme sungguh-sungguh dalam memaksimalkan manfaat yang dihasilkan oleh keputusan. Paham ini berpegang pada prinsip bahwa suatu tindakan itu benar secara moral jika dan hanya jika tindakan itu memaksimalkan manfaat bersih. Dengan kata lain, suatu tindakan dan juga keputusan disebut etis jika konsekuensi yang menguntungkan lebih besar daripada konsekuensi yang merugikan. Utilitarianisme klasik berkaitan dengan utilitas keseluruhan, mencakup keseluruhan varian, dan karenanya hal ini hanyalah sebagian manfaat dalam pengambilan keputusan etis dalam konteks bisnis, profesional, dan organisasi. Konsekuensialisme dan utilitarianisme berfokus pada hasil atau akhir dari tindakan, maka disebut juga teleologikal. Terdapat deontologi. Berbeda dengan konsekuensialisme, deontologi berfokus pada kewajiban dan tanggung jawab yang memotivasi suatu keputusan atau tindakan dan bukan pada konsekuensi dari tindakan. Tindakan yang didasarkan pada pertimbangan kewajiban, hak, dan keadilan sangat penting bagi profesional, direktur, dan eksekutif yang diharapkan memenuhi kewajibannya. Menambah konsekuensialisme dengan analisis deontologi secara khusus, termasuk perlakuan yang adil, akan menjaga terhadap situasi di mana untuk kepentingan apa pertimbangan konsekuensi yang menguntungkan akan diperbolehkan untuk membenarkan tindakan ilegal atau tidak etis dalam mencapai tujuan. Terdapat virtu etik. Kalau kedua pendekatan tadi menekankan pada konsekuensi dari tindakan atau tanggung jawab, hak, dan prinsip-prinsip sebagai panduan untuk membenarkan kebiasaan moral, etika kebajikan berkaitan dengan aspek motivasi dari karakter moral yang ditunjukkan oleh pengambil keputusan. Pendekatan 5 pertanyaan. Kerangka 5 pertanyaan adalah pendekatan berguna untuk pertimbangan tertib masalah tanpa banyak eksternalitas dan di mana fokus khusus yang diinginkan oleh perancang proses pengambilan untuk pengobatan yang diperluas dari pendekatan ini. Pendekatan 5 pertanyaan opsional dirancang untuk memfokuskan proses pengambilan keputusan pada relevansi isu tertentu untuk organisasi atau pengambil keputusan yang terlibat. Pendekatan standar moral. Pendekatan standar moral untuk analisis dampak stakeholder yang dibangun langsung pada 3 kepentingan mendasar dari stakeholder. Hal ini agak lebih umum dalam fokus dari pendekatan 5 pertanyaan dan memimpin pengambil keputusan untuk analisis yang lebih luas berdasarkan keuntungan bersih, bukan hanya profitabilitas sebagai tantangan pertama dari keputusan yang diusulkan. Akibatnya, ia menawarkan sebuah kerangka yang lebih cocok untuk pertimbangan keputusan yang memiliki dampak signifikan di luar korporasi dari kerangka kerja 4 pertanyaan. Pertanyaan berfokus pada keadilan distributif atau keadilan, ditangani dengan cara yang sama seperti dalam pendekatan 5 pertanyaan. Pendekatan Pastin. Pastin menggunakan konsep etika aturan dasar
untuk abstur gagasan bahwa individu dan organisasi memiliki aturan-aturan dasar atau nilai-nilai fundamental yang mengatur perilaku mereka atau perilaku yang diinginkan. Selanjutnya, budaya dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam budaya-budaya yang berlainan, siapa mengambil suatu keputusan, kapan keputusan itu diambil, dan pentingnya rasionalitas yang beraneka dalam organisasi-organisasi di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan budaya nasional bila kita membahas pendekatan seorang individu ke pengambilan keputusan. Demikian pembahasan dari saya mengenai materi manajemen lintas budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.